kelas pimpin kita dalam doa. Mari kita semua berdoa. Berdoa sama-sama. Oke, terima kasih adik Salvi karena telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya, yaitu aku, Hadir Ibu. Salvi, Hadir Ibu. Ingrid, hadir Ibu, Yuven, Hadir. Arlen, Hadir Ibu. Jadi hari ini adik-adik hadir semua ya. Ya Ibu. Oke, sebelum masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu kepada adik-adik, pembelajaran adik-adik pada saat adik-adik masih di bangku SMP. Nah, adik-adik pernah belajar tentang atom? Pernah, Ibu. Nah, atom itu seperti apa yang adik-adik ingat? Atom adalah sebuah unit terkecil yang tidak bisa dapat dibagi-bagi. Ya, betul sekali. Atom itu adalah unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kita berikan tepuk tangan kepada adik-adik. Dari adik-adik yang lain mungkin ada yang berpendapat lagi, silakan jangan takut, ayo. Atom itu seperti apa? Seperti bulan Ibu. Oke, atom itu seperti bulan. Nah, untuk mengetahui atom itu apa, jadi hari ini Ibu mau mengajak adik-adik membayangkan, misalnya nih, di sini Ibu ada gambar. Nah, coba lihat ke depan. Gambar apa ini adik-adik? Kapur tulis. Nah, kapur tulis, betul sekali. Nah, misalkan kapur tulis ini Ibu bagi menjadi beberapa bagian dan sampai kapur tulis ini menjadi debu. Nah, apakah di dalam debu kapur tersebut ada partikel? Ya tahu Ibu. Oke, untuk mengetahui apakah di dalam debu tersebut ada partikel, hari ini kita akan belajar mengenai struktur atom. Oke. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang perkembangan struktur atom. Itu ada atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang kelima mekanika kuantum. Yang berikut ini ada video, adik-adik silakan simak terus, nanti adik-adik silakan bertanya mengenai video tersebut. Ini video bom atom. Nah, dari video ini kira-kira apa yang ada di pikiran adik-adik? Ada yang mau bertanya mengenai video tersebut? Silakan adik-adik. Ya, adik-adik silakan. Saya mau bertanya, apakah atom dan bom atom itu sama? Dan pertanyaan yang berikut, apa hubungan bom atom dengan atom? Oke, baik. Pertanyaan yang pertama tuh, apakah atom dengan bom atom itu sama? Dan pertanyaan yang kedua, apa hubungannya atom sama bom atom? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik, nanti Ibu akan membagi adik-adik dalam bentuk kelompok. Lalu Ibu akan membagikan LKPD dan adik-adik akan mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD. Kemudian masing-masing kelompok presentasikan di depan kelas. Oke, paham adik-adik? Paham, Ibu. Oke, silakan bentuk kelompoknya sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ. Nah, ini kelompok 1 ya. Terus di sini kelompok 2.
LKPD ini. Kalau ada yang belum dipahami silakan ditanyakan. Jadi nanti adik-adik ini menurut atau menurut Niels Bohr itu seperti apa? Barangkali dari kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Langsung isi saja. Ini jadi ini adik-adik silakan. Oke adik-adik, jadi waktu pengerjaan LKPD 10 menit. Jadi masing-masing kelompok itu harus aktif. Oke adik-adik, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah habis. Jadi ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok 1. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail tentang yang dipaparkan oleh kelompok 1 dan 2 tadi. Oke, jadi perkembangan teori atom itu yang pertama itu dikembangkan oleh model atom Dalton. Nah, menurut model atom Dalton, atom itu seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Kemudian atom itu, nah yang berikut, menurut Dalton atom itu kesatuan terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Thomson ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan kenapa susunan atom positif dan negatif di dalam atom. Dan di sini ada video mengenai yang mendukung model atom Thomson. Coba adik-adik perhatikan baik-baik. Anoda dan katoda. Anoda adalah elektroda yang bermuatan positif, sedangkan katoda adalah elektroda yang bermuatan negatif. Ketika tegangan listrik diberikan pada tabung, terjadi suatu fenomena menarik. Elektron-elektron yang terdapat di dalam katoda akan terlempar dan membentuk apa yang disebut sebagai sinar katoda. Sinar katoda ini dapat dilihat melalui sebuah layar yang diletakkan di ujung tabung. Selanjutnya, percobaan ini dilakukan dengan memberikan medan magnet melintang pada tabung sinar katoda. Ketika medan magnet diberikan, sinar katoda akan terpolarisasi dan mengalami pembelokan. Hal ini menunjukkan bahwa Jadi kira-kira yang mendukung percobaan dari model atom Thomson ini seperti ini. Lanjut, kemudian dikembangkan lagi oleh Rutherford. Menurut Rutherford, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Yang kedua, massa atom terpusat dari atom dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Namun, kelemahan dari model atom Rutherford ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti. Jadi,
ini ada gambar. Coba adik-adik perhatikan, di mana ini itu adalah elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, ini sesuai kelemahannya. Rutherford ini tidak dapat menjelaskan kenapa ini inti atom tidak bergabung dengan elektron tidak bergabung dengan inti atom. Lanjut. Kemudian ini ada video untuk memahaminya. Ini ada percobaan dari Rutherford melakukan Rutherford. eksperimen dengan berkas partikel alfa. Rutherford menggunakan partikel alfa yang bermuatan positif, lempeng emas tipis, dan layar dengan sensovident di sekitar lempeng emas ini. Ketika sinar alfa ditembakkan dari sumber radioaktif dan mengenai lempeng emas, sebagian besar cahaya menembus lempeng emas, sebagian kecil dihamburkan kembali, dan sebagian lainnya dibelokkan. Banyaknya partikel alfa yang bisa menembus emas tipis mengartikan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong. Selanjutnya, untuk cahaya yang dihamburkan dan dibelokkan, Rutherford meyakini bahwa terdapat sesuatu yang keras pada atom. Hal ini diyakini Rutherford sebagai inti atom yang bermuatan positif. Berdasarkan dari Nah, itu merupakan eksperimen dari Ernest Rutherford. Yang berikut dikembangkan lagi oleh mekanika kuantum. Jadi saat ini yang digunakan itu adalah model atom mekanika kuantum, di mana menurut Erwin Schrödinger, atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Awan elektron ini di sekitar inti menunjukkan tempat keboleh jadiannya elektron. Terus yang kedua, orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Nah, menurut model atom ini ada 4 jenis orbital, yaitu yang dikenal dengan S, P, Y, dan F. Nah, atom modern ini yang berlaku hingga saat ini. Oke, sekian dari materi kita hari ini. Ibu mau melakukan refleksi dulu. Oke, sekian materi kita hari ini. Mungkin ada adik yang bisa menyimpulkan. Saya Ibu. Adik Ingrid, silakan. Kesimpulan dari materi tadi adalah atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Dalam reaksi kimia terjadi pengampunan atau pemisahan atom. Ya, betul sekali adik-adik. Mungkin dari adik-adik yang lainnya ada yang ingin menyimpulkan lagi? Oke, jadi kesimpulannya, di mana atom itu adalah unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian ada perkembangan teori atom, dimulai dari atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terakhir ada mekanika kuantum. Jadi di sini ibu mau bertanya kepada adik-adik, mungkin materi apa yang adik-adik sulit memahami? Kira? Tidak ada yang Ibu. Oke, terima kasih. Oke, jadi materi kita minggu depan itu tentang konfigurasi elektron. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, karena tadi dimulai dengan doa, jadi sekarang kita tutup dengan doa. Kita okelah, silakan pimpin kita dalam doa. Dari setiapkan hati dan hati kita untuk menghadap Tuhan. Marilah berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada adik Salvi karena telah memimpin kita dalam doa. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Ibu.